Jadi di lantai atas ini cuman pintu yang terkunci dan sepertinya sih ada kamar tidurnya teman-teman di dalam sana ya. Halo? Kita coba kesini dulu. Wah, ini kamera nggak ke bawah ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat VRK dimanapun yang sedang berada. Selamat malam teman-teman, dan ketemu lagi ya di video Explore VRK. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya tetap baik-baik saja. Teman-teman, kembali lagi hari ini kita akan explore ya keberadaan sebuah rumah yang terbengkalai lagi. Jadi dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, rumah ini dimiliki oleh seorang Indonesia, warga negara Indonesia, berada di Jawa Tengah. Dan konon rumah ini setelah 10 tahun yang lalu sudah tidak pernah didatangi lagi. Teman-teman, dari cerita-ceritanya sih, si pemilik rumah ini konon sekitar 8 hingga 10 tahun yang lalu ya, memutuskan untuk pergi kerja ke luar negeri ya, ke Australia begitu. Dan semenjak itu rumah ini di belakang kita ya, seakan-akan ini udah nggak pernah didatangi lagi teman-teman. Udah nggak pernah didatangi lagi dan bisa dibilang terbengkalai ya. Wow, ini lokasi explore kita kali ini. Sepertinya tanpa menunggu waktu yang lebih lama ya, wes langsung saja. Daripada aku dan teman-teman sama-sama penasaran ya, langsung saja kita eksekusi explore. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gila, bener-bener ini sebuah rumah yang terbengkalai dengan kondisi yang seperti ini teman-teman. Selamat malam sahabat-sahabat VRK dimanapun yang sedang berada, dan kembali lagi kita berada di video Explore VRK. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat dan tentunya jangan lupa ya untuk selalu bersyukur. Hari ini kembali lagi saya mendatangi sebuah rumah yang terbengkalai teman-teman, dengan kondisi yang benar-benar udah remuk ya. Bagian dari dalam rumah ini, teman-teman bisa perhatikan pintu yang saya sorot itu ya, itu udah dimakan rayap teman-teman. Ya Allah, udah gila ini, serius. Kita langsung ya ke bagian dapur dari rumah yang terbengkalai ini, dengan kondisi yang udah hancur remuk, dimakan si rayap guys. Betul-betul sebuah kondisi lokasi explore ya, yang cukup mencengangkan, yang cukup membuat mata saya terbelalak ya ketika aku masuk lokasi ini. Karena ternyata bangunan ini bisa dibilang masih utuh teman-teman ketika ditinggalkan ya. Jadi sedikit cerita tentang lokasi ini. Konon katanya
bangunan rumah ini dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia, teman-teman. Warga negara Indonesia yang kemudian sekitar 8 hingga 10 tahun yang lalu ya, pemilik bangunan ini tuh memutuskan untuk bekerja ke luar negeri ya. Kalau nggak salah sih ke Australia. Setelah pemilik bangunan ini pergi, bangunan ini seakan-akan menjadi kandas dimakan waktu, teman-teman. Pemiliknya nggak pernah datang lagi ke sini, nggak pernah pulang lagi ke sini. Seakan-akan membuat bangunan ini ya dibiarkan hancur dimakan waktu. Gila ini lokasi betul-betul. Bisa diperhatikan gordennya yang seperti ini penuh dengan kotoran, teman-teman. Ya Allah, lokasi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Di sini beberapa barang-barangnya pecah ya, karena lokasi ini memang lokasi yang sudah diacak-acak orang yang masuk lokasi ini dengan tujuan nggak benar, teman-teman. Aduh, TV-nya segede gaban yang seperti ini. Kemudian penyekat ruangannya juga keren ya. Di sini sebenarnya diletakkan beberapa hiasan-hiasan begitu ya bosku. Tapi sepertinya barnya udah hancur semua. Lokasi yang benar-benar gila ya. Serius. Ada kaset Brother and Beer, Brother Beer yang seperti itu ya. Waduh. Mungkin teman-teman bisa perhatikan. Jadi seluruh furniture dari bagian rumah ini ya, ini masih dibilang masih melenuk-melenuk empuk bosku. Kita sentuh saja gitu loh. Masih melenuk-melenuk empuk dan nyekok ya. Serius, ini benar-benar sebuah kondisi yang sangat disayangkan sekali. Rumah dengan full properti yang seperti ini, tanpa guna, tanpa manfaat. Oke guys, kita coba lanjut explore ya ke beberapa bagian. Karena kalau saya amati, rumah ini tuh juga tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Oke. Itu yang saya sorot pintu masuknya. Kemudian di sini tuh sebenarnya ruang tamu, ruang keluarga, dan ya semacam ruang kongko begitu ya bosku. TV-nya bisa dilihat dari barang elektronik yang tertinggal. Rumah ini bisa diprediksi teman-teman, mungkin bisa lebih 10 tahun yang lalu ya bangunan ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Gila ini lokasi. Kita coba ke lantai bawah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kulon. Nah, kondisi kamarnya yang seperti ini. Dan sepertinya ya, bangunan ini kalau siang entah beberapa waktu yang lalu dijadikan sebagai tempat istirahat orang-orang yang masuk lokasi ini, teman-teman. Di situ ada sarung, ada bantalnya juga. Ada sarung lusuhnya ya. Ya Allah. Bangunan ini masih benar-benar seger buger, teman-teman. Ini kalau melihat jejak yang berada di lantai ini belum terlalu lama ya bangunan ini dimasukin orang, dan mungkin ini adalah salah satu properti yang tertinggal ya. Ya, semacam sarung dan sarung bantal, teman-teman. Ranjangnya masih bagus banget kalau saya perhatikan, teman-teman. Spring bagnya ya, ini masih melenuk-melenuk ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini masih melenuk-melenuk empuk, teman-teman. Wow. Gila ini lokasi ya. Penuh dengan barang-barang yang mewah ya untuk ukuran saya. Gila. Di sini ada kamar mandinya, guys. Kamar mandi atau apa ini ya? Iya, teman-teman.
Di sini ada ruangan kamar mandi yang menurut aku ukurannya juga tidak terlalu besar ya. Di sini ada wastafel dan kacanya juga, teman-teman. Kemudian di sini tempat mandinya ya. Nah, seperti ini. Ini gordennya pun juga masih ada. Kemudian sebelah sini klosetnya. Gila, ini lokasi masih benar-benar utuh, teman-teman. Ini ada pintu ya, tapi ini nggak bisa kita buka, guys. Ini ya. Nggak bisa kita buka. Baik, kita lanjut explore saja ke lantai 2. Karena saya perhatikan di situ ada lantai 2-nya, teman-teman. Wow. Di sini ada lantai 2-nya dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman. Namun sepertinya ini tergembok saja ya. Nah, ini tergembok ya. Kalau dengan kondisi tergembok seperti ini, Virka nggak paksa-paksa buka, teman-teman. Ya, biarkan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi di lantai 2 itu yang seperti ini. Ada satu ruangan juga, teman-teman, yang untuk nongkrong atau entah apa ya. Gila, ini lokasi. Kemudian di bagian bawah sekali lagi, kalau kita lihat dari titik ini ya. Benar-benar sebuah rumah, sebuah hunian yang sangat banyak diidamkan oleh banyak orang, termasuk saya sendiri ya. Yang seperti ini, teman-teman. Kecil, mungil, praktis, dan ya berdesain minimalis lah, kira-kira seperti itu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini ya, saya belum mendengarkan suara-suara aneh, suara-suara ganjil ketika eksplor lokasi ini, teman. Di sini ada pintu lagi rupanya ya. Tapi sepertinya nih pintu-pintu di rumah ini nggak bisa kita buka ya. Nah, terkunci, teman. Wow. Jadi yang seperti ini saja ya. Gila, ini lokasi. Ini ruang makannya yang seperti ini, dan itu bola-bola yang mantep banget. Seperti rembulan malam yang bersinar di temaramnya gelapnya malam. Jadi berpuisi saya. Itian lokasi ini. Teman-teman, jadi memang kondisi rumah ini ya bisa dibilang minimalis sih. Iya, ini memang seperti bangunan minimalis yang bisa dibilang dari cerita-cerita ya. Ini rumah dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia dan lokasi ini berada di Jawa Tengah, teman-teman. Jadi si pemilik rumah ini ya merantau ataupun bekerja ke luar negeri itu sudah sekitar 8 hingga 10 tahun yang lalu ya. Semenjak itu pemilik rumah ini seakan-akan sudah nggak pernah kembali lagi ke rumah ini, teman-teman. Dan konon katanya sih rumah ini memang sedikit horor ya kalau malam hari. Ada cerita-cerita yang cukup begini dan begitu ya tentang bangunan ini. Tapi ketika saya berada di sini, explore beberapa saat ya di lokasi ini. Dan saya coba duduk beberapa waktu ya di lokasi ini. Merinding, iya. Beda ya ketika kita ataupun aku baru masuk ke lokasi ini yang belum aku merasakan apapun. Tapi berada di tempat ini makin lama makin sumuk ya teman, makin panas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Teman-teman, saya akan coba hilir budik di sini ya. Karena dari cerita-ceritanya sih, rumah ini disebut-sebut rodok bikin merinding begitu ya bosku. Saya seperti mendengar gitu ya. Tapi di lantai atas tapi ya. Jadi di lantai atas ini cuman pintu yang terkunci dan sepertinya sih ada kamar tidurnya teman-teman di dalam sana ya. Halo? Kita coba kesini dulu. Wah, ini kamera nggak ke bawah ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Halo? Ada suara? Ada suara benda jatuh loh di sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bikin kaget ya, teman-teman. Adakah yang ingin memberi interaksi lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sembunyi-sembunyi di sini. Bawah sini. Gak ada siapapun di sini, guys. Jadi saya mendengar seperti benda jatuh, teman-teman. Entah ya mungkin tikus atau apa. Tapi benda jatuh itu suaranya gelotak begitu ya, bikin aku kaget. Kita periksa sekali lagi. Ada apa di sini? Bener-bener gak ada siapa-siapa ya. Tikus pun kalau dia menjatuhkan barang pasti terdengar suara larinya. Cicit apa gitu guys. Gila.
Gila. Teman-teman, suara apakah itu? Ulah tikus mungkin ya. Aku sih berpikir positif ya, karena di tempat yang seperti ini banyak tikus. Tapi suara itu benar-benar membuat aku kaget, teman-teman. Serius ya, kaget dan bikin aku mengkorok. Tempatnya kecil, tapi ternyata semakin kesini ya, tambah menit, bikin kita merinding juga, teman-teman. Oke, mungkin kita keluar saja dari lokasi ini, teman-teman, karena lokasinya cukup kecil juga ya. Tidak seperti yang tempat-tempat lain, tapi lumayan sih. Aku cukup puas ya eksplor lokasi ini dengan suara-suara benda yang gak jelas yang seperti itu. Teman-teman, kita keluar saja, yuk. Demikian tadi, teman-teman, eksplor rumah yang cukup mungil, cukup artistik ya menurut saya. Meskipun kita tidak bisa akses semuanya, hanya beberapa bagian saja yang bisa kita masuki. Tapi biarkan nggak mau ya mendobrak, merusak kondisi yang sebelum saya masuki ataupun saya eksplor. Jadi kita eksplor di lokasi-lokasi ataupun bagian-bagian dari dalam rumah itu yang bisa kita masuki saja, yang bisa kita jangkau saja, teman-teman. Dan aku sempat kaget ya, terdengar suara benda jatuh. Aku yakin sih berpositif thinking ya, ini ulah tikus saja. Karena dari cerita-ceritanya sih, rumah ini semenjak terbengkalai sudah tidak didatangi lagi dan terkesan horor ya. Mengenyampingkan hal horor tersebut, kita berpikir positif, teman-teman. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Yuk.